Alright, hey guys, welcome balik lagi bersama gue Aji Sven di Sokin. Yep. Di kesempatan kali ini akhirnya gue membuat konten lagi, dan ini konten dadakan nih Blay, karena gue heboh banget gitu ya. Dan tiba-tiba seketika jagat Free Fire juga ikutan heboh semuanya karena dapet berita kalau ada yang mau comeback gitu ya. Nah, sebelumnya gue mau lanjutin cerita gue, tapi gue minta tolong untuk kalian, you guys know what to do ya. Pencet dulu tombol like, share, dan juga subscribe-nya demi berkembangnya channel gue. Yuk, bisa yuk, bulan ini 300.000 subscriber, yuk. Thank you so much buat yang udah bantu like, share, dan juga subscribe. Oke, so jadi nggak bakal lama-lama dan nggak bakalan bertele-tele. Gue pengen menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemarin ya, lebih tepatnya kemarin ini gue record pagi-pagi ya. Jadi ada dari Instagramnya official Aura Esports itu ngepost ini ya. Nih, ngepost ini nih. Nih. Tuh. Kayak lu bisa lihat juga gitu, cukup jelas di sini captionnya kalau lu perhatiin ya. Nih, kalau lu perhatiin, langsung aja lihat video fullnya di YouTube Aura sekarang juga. Jadi cukup ngebait di sini, harus gua akuin cukup ngebait ya. Frontal comeback tanda tanya gitu ya. Jadi ini menimbulkan polemik banget nih ya untuk postingan dari Instagramnya Aura Esports itu sendiri, dan sampai banyak banget yang nanya kan, dan banyak juga yang nge-tag, "Bang, ayo aja ngobrol frontal comeback lagi beneran. Yuk bang, frontal comeback bang. Bang, beneran bang frontal comeback." Aduh. Ya. Ini langsung banjir tuh ya, DM banjir, komen juga banjir pada nge-tag gue, karena di beberapa momen terakhir emang gue berkesempatan juga alhamdulillah ngobrol sama Bang Frontal, makanya mungkin pada minta tolong untuk ngobrol lagi gitu kan, dan tanyain ke si Frontal. Tapi sayang banget gitu ya, gue dari ngelihat postingan ini aja sebenarnya tanda tanya gitu. Dari ngelihat postingannya Aura Esports sendiri, ini maksudnya apa nih gitu. Kayak dari postingannya udah jelas gitu, Frontal comeback tanda tanya gitu ya. Udah jelas banget nih gua showing lagi nih ya. Tuh, Frontal comeback tanda tanya gitu. Ini tanda tanya gitu kan. Jadi belum ada statement resmi kalau ini tuh comeback gitu ya kan, bener-bener comeback. Tolong nih jadi himbauan juga nih buat adik-adik ya kan, yang ya gue tau lah lu ngefans sama Frontalnya, sama Aura NSC-nya atau Aura Esports-nya, gue hargain kalian, tapi mungkin agak bisa lebih bijak lagi menurut gue untuk menyikapi informasi dan juga membaca sesuatu gitu. Jangan main asal tarik kesimpulan, wah bang Frontal comeback gitu. Jangan kayak gitu ya Bla ya. Selang beberapa saat, selang beberapa jam kan udah rame batu pada nanyain, dan pasti gue yakin juga DM Instagramnya Frontal banjir gitu ya. Dan ini tentunya bakalan jadi satu hal yang Frontal kagetin juga. Kalau gue seandainya jadi Frontal, gue pasti kaget. Ini ada apa nih Aura Esports tiba-tiba ya kan langsung ngepost postingan yang berbau Frontal, yang mana kita tahu juga Frontal, setahu gue di obrolan gue terakhir itu sama Frontal udah nggak lanjut sama Auranya gitu. Bahkan kayak Wawan, Imba, dan Randa aja kemarin udah bikin konten ya tentang udah goodbye Aura NSC gitu kan, welcome NSC Indo, udah that's all gitu kan, welcome back gitu kan. Dan di sana juga dijelasin gitu kalau sebenarnya Frontal ini bukan bagian dari Aura NSC. Pada dasarnya Frontal ini bukan bagian dari Aura NSC, karena Frontal sendiri bisa dibilang direkrut, tapi bukan emang bagian yang dari NSC Indo terus menjadi Aura NSC gitu, beda gitu. Frontal sendiri itu jatuhnya adalah orang yang emang gede di YouTube juga dan direkrut sama Aura, karena waktu itu kan brandingannya Aura kan pengen narik semua konten kreator, habis itu dijadiin satu, dan itulah jadi tim Aura NSC gitu kan. Dan udah sempat diceritain juga sama Wawan, Imba, sama Randa juga pas di videonya Wawan kemarin yang sempat gua bikin reaction dan juga tanggapannya mengenai mereka yang cabut itu. Dan masih banyak juga sampai sekarang banyak yang nanya kenapa si Frontal nih nggak ikutan gitu kan. Ya itulah kurang lebih jawabannya, Frontal sendiri bukan bagian dari Aura NSC. Oke, so gue pengen ngasih tahu ke kalian juga ada respon dan juga tanggapan dari seorang Frontal Gaming atau OG gitu. Ini kita lihat nih ya.
gue langsung screenshot aja sebelum ketinggalan infonya ya kan. Jadi di sini Mamang Oji cukup jelas ya menjelaskan ya, gua nggak comeback ya kan. Itu gak tahu kenapa tiba-tiba ada konten begitu. Asli gua gak tahu apa-apa. Bingung, nggak jelas bener. Ada apa dengan dunia game kok begini kali. Nah, jadi di sini seorang Frontal menjelaskan dia tuh nggak comeback gitu. Nggak comeback gitu. Emang ini jatuhnya bagian dari klarifikasi dia juga, mungkin lebih singkat lewat Instagram aja gitu. Karena mungkin kalau dibikin video kayak menurut dia terlalu bikin effort juga, karena gue tahu banget Frontal tuh orang yang sangat-sangat malas ngurusin hal-hal yang nggak penting gitu ya. Jadi dia dengan langkah dia ngambil tindakan untuk bikin postingan Instagram nih, menurut gue udah something yang bagus banget untuk mencerahkan follower-followernya dan juga fans-fansnya gitu ya. Nah, disusul ini ada instastory selanjutnya dari dia ya. Itu kontennya cuman buat mengenang aja, bukan auranya NSC comeback ya. It's a point ya. Jadi harusnya buat teman-teman fans Aura NSC udah paham sampai sini ya. Kalau Frontalnya nggak comeback, Aura NSC-nya juga nggak comeback ya. Jadi buat yang masih pada nanya, itu bisa langsung di-share aja video ini biar kalian dan juga teman-teman kalian nonton dan paham gitu ya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan kita bakal next lagi, masih ada paling enggak ada 4 snap instastory terakhir yang bisa gua screenshot. Ini dia selanjutnya. Sampai ada yang nanya di DM kayak gini, adminnya PHP padahal gue udah seneng banget. Terus langsung direspon sama si Frontalnya. Nah kan jadi bikin opini orang tuh kemana-mana. Kasian bocil FF dibikin bingung terus. You know? Ini ya, jadi emang isu ini lambat laun gue lihat-lihat emang terjadi juga gitu. Dari pihak Auranya harus diakuin juga lumayan terkesan membuat bingung jadinya gitu. Ngerti gak sih? Kayak lu bikin postingan tentang si Frontal atau Aura NSC bakal comeback, tapi tanda tanya gitu kan. Sementara kita tahu follower atau fans dari Aura NSC ini ya mostly sebagian besar, kita nggak bisa pungkirin itu adalah anak-anak di bawah umur yang bisa dibilang secara literasi itu belum mantep gitu ya, belum cukup gitu. Masih kadang suka misinformasi, suka salah paham, suka nggak mau baca dengan teliti dan nggak mau lihat isi kontennya secara menyeluruh gitu. Dan maksud kontennya itu apa, mereka biasanya nggak mau, cuman kayak sesimpel lihat judul doang. Makanya ini bisa dijadiin sebuah bisa dibilang ini mungkin adalah salah satu teknik dari tim sosmednya Aura untuk naikin awarenessnya Aura lagi ya kan, supaya bocil-bocil Aura nih masih tetap ingat sama Aura NSC ataupun Frontal. Nah kita nggak tahu tuh. Cuman kembali lagi ya, kalau misalkan kita berbicara NSC sama Frontalnya sendiri tuh, setahu gua mereka udah nggak bakalan mungkin kembali entah itu ke Aura ya kan, dan entah itu menjadi satu. Itu untuk sama Frontal juga kayaknya udah nggak mungkin, karena terakhir gue ngobrol sama Frontal aja, Frontal udah kayak pengen bener-bener nikmatin hidup aja ya, walaupun dia tetap konten Free Fire, cuman untuk kembali ke sananya itu dia nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Dan waktu itu dia lagi menikmati fase hidupnya dia di saat itu gitu. Jadi kedepannya nggak ada yang tahu ya. Dan gini, ini ada satu instastory terakhir menurut gue yang cukup makin memperjelas seorang Frontal ya. Ini jawaban dari Frontal, klarifikasi terakhir Frontal ya nih. Nah ini ada yang lagi nih nge-DM terus direspon sama si Oji. Faktanya Bang Oji gak comeback Aura nih, ditanya kan tuh sama viewersnya atau fansnya gitu kan. Terus dijawab, kagak, gua gak di Aura, gua gak di EVOS, gak di RRQ, gak di mana-mana. Tuh ya. Sampai sini harusnya teman-teman ataupun Aura Fam ataupun pendukungnya Frontal ataupun pendukungnya NSC itu bisa paham dengan cukup jelas. Oji aka Frontal ini tidak ada di mana-mana ya. Jadi emang dia nggak akan masuk tim mana-mana dulu ya, paling tidak untuk saat ini lah ya, sampai waktu yang belum ditentukan. Karena terakhir ya itu tadi seperti yang gue ceritain, gue sempat ngobrol sama Frontal kalau dia itu
mau nikmatin fase dia yang sekarang, dimana dia juga terakhir sempet curhat sama gue. Mungkin kalian bisa cek kontennya, nanti gue taruh di bagian layar akhir ya. Itu ada momen dimana dia cerita ke gue kalau dia tuh susah gitu bikin konten gitu, kayak konten solo squad tuh susah, record berkali-kali gitu. Terus kayak pas mau ikut turnamen lagi di U-Point aja itu udah ngakuin dia tuh ketinggalan jauh gitu. Dan tapi dia juga punya satu momen dimana dia ngomong kedepannya kita nggak ada yang tahu gitu, siapa tahu dengan respon dari netizennya atau bocil Free Fire-nya ini positif, itu bisa membakar semangat si Frontal lagi. Nah itu yang sebenarnya dia perlukan. Dan pernah disampaikan juga sama dia kalau jadi fans itu sewajarnya aja, jangan fanatik. Sesimpel lu nonton channel dia, ya udah sampai situ aja, jangan berlebihan, jangan gimana-gimana gitu. Jadi mungkin selengkapnya lu bisa tonton aja konten-konten gue yang ngobrol sama Frontal ya. Gue bisa taruh linknya juga di description. Gue ngobrol sama Frontal kurang lebih berapa kali tuh, 2 kali tuh gue ngobrol, lumayan lama-lama juga. Bisa kalian cek aja biar kalian gak ada lagi tuh yang miss tentang dia bakal comeback atau tidak, ya kan, Aura NSC nya bakal comeback atau tidak. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi semoga dengan adanya video ini kalian bisa tercerahkan, dan buat yang belum tercerahkan bisa langsung di share aja ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian yang mungkin ngefans juga sama Aura NSC ataupun Frontal bisa yang namanya paham dan juga jelas semuanya gitu ya, infonya nggak ada yang miss kemakan clickbait gitu ya. Dan harapan gue untuk kedepannya semoga Babang Frontal atau OG ini tetap sehat-sehat terus, tetap menghibur kita terus dengan konten-kontennya, walaupun emang dia jarang upload. Karena dia juga terakhir di podcast gue, di Ngobrol Blay gue, dia jelasin kalau ya itu tadi, nge-record solo squad itu susah banget. Dan emang dia mencari moodnya lagi itu juga lumayan susah. Jadi tolong dihargain aja Abang Frontalnya ya. Oke, kalau gitu sekian aja konten dari gue. Semoga ini bermanfaat ya untuk kalian, supaya kalian gak ada yang miss informasi juga gitu kan. Kalau gitu gue Aji Sven di sini. Mohon maaf kalau baik salah kata. Kalian bisa subscribe channel ini dan juga nyalain notifikasinya. Jangan lupa tonton konten Ngobrol Blay gue sama Frontal yang banyak ya. Ada 2, itu durasinya lama-lama, bisa kalian simak aja tuh dari awal sampai akhir, biar kalian gak ketinggalan dan tahu betul apa yang emang dimau sama Bang Frontalnya. Oke, see you guys in the next videos.